Pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya yang membedakan cara berpikir orang super kaya dengan, ya, kebanyakan orang dalam mengelola uang? Hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik pola pikir finansial para konglomerat paling sukses di dunia. Yuk, kita mulai. Nah, inti dari pembahasan kita tuh sebenarnya simpel tapi dalam banget. Kemiskinan itu seringnya berakar dari cara kita berpikir. Tentu ada faktor dari luar, tapi perubahan terbesar itu selalu dimulai dari dalam, dari cara kita memandang uang dan dunia. Ini soal mengambil alih kendali atas satu hal yang bisa kita kontrol sepenuhnya, yaitu pikiran kita sendiri. Oke, biar gampang, kita akan bedah 3 pilar fundamental yang jadi pembeda utamanya. Siap-siap ya, karena 3 pilar ini bisa jadi bakal mengubah cara Anda melihat uang untuk selamanya. Yuk kita masuk ke pilar yang pertama. Nah, perbedaan pertama dan yang paling mendasar itu terletak pada tujuan uang itu sendiri. Apakah uang itu alat buat dihabiskan atau alat untuk ditumbuhkan? Ini nih titik awal dari segalanya. Coba dia lihat kontras yang tajam ini. Di satu sisi, uang itu dilihat sebagai sesuatu yang harus segera dibelanjakan. Tapi di sisi lain, setiap rupiah itu dianggap kayak benih yang bisa ditanam. Orang kaya itu ngelihat uang mereka kayak pasukan kecil, setiap koin itu prajurit yang bisa dikirim ke medan perang buat merebut lebih banyak wilayah finansial. Nah, ini nih siklus yang sering banget menjebak banyak orang. Gaji masuk, langsung nguap buat bayar tagihan. Sisa uang yang ada bukannya ditanam, malah dihabiskan buat kesenangan jangka pendek atau ya beli gengsi buat validasi sosial. Akibatnya, uang nggak pernah punya kesempatan buat kerja dan berkembang biak. Perhatiin deh bedanya cara pandang ini. Dengan uang yang sama, satu orang milih jadi konsumen produk cuma buat gengsi. Orang yang satunya lagi mikir, gimana ya caranya biar saya bisa jadi pemilik perusahaan yang bikin produk ini? Nah, dari konsumen jadi pemilik. Ini lompatan paradigma yang mengubah segalanya. Jadi, jangan salah paham ya. Orang kaya juga menikmati kemewahan, tapi ada aturannya. Mereka itu ngebangun pohon uang mereka dulu. Gaya hidup mereka dibiayai dari buah yang dihasilkan pohon itu. Entah itu dividen, bunga, atau keuntungan, bukan dengan nebang pohonnya. Mereka makan buahnya, bukan benihnya. Oke, kita lanjut ke prinsip kedua. Sang arsitek versus sang pengikut arus. Nah, ini bukan lagi soal apa yang kamu lakukan dengan uang, tapi kemana kamu akan membawa uang itu. Ini soal visi, melihat 20, 50, bahkan 100 tahun ke depan. Bedanya jelas banget kan? Yang satu reaktif, yang satu proaktif. Satu sisi hidup ngikutin arus aja, nggak punya peta. Sisi lainnya adalah seorang arsitek. Mereka bukan cuma ngebangun kekayaan buat diri sendiri loh, mereka itu ngerancang cetak biru buat sebuah dinasti, sebuah warisan yang bisa bertahan turun-temurun. Coba perhatikan cara mereka membagi fokusnya. Jangka pendek itu buat bertahan, bangun benteng keamanan. Jangka menengah itu buat berkembang, naklukin wilayah baru. Dan jangka panjang itu buat keabadian, membangun sebuah warisan. Pertanyaan mereka itu bukan, saya mau apa hari ini? Tapi, gimana ya caranya langkah saya hari ini bisa punya dampak 100 tahun dari sekarang? Tanpa rencana, hidup finansial itu rasanya kayak terus-terusan mademin api. Krisis kecil bisa jadi bencana besar. Bisnis yang kelihatannya sibuk, ternyata malah bakar uang. Pendapatan yang didapat dengan susah payah, lenyap gitu aja. Cuma ninggalin penyesalan dan masa depan yang gak jelas. Kita sampai di prinsip ketiga. Dan ini mungkin fondasi dari semuanya. Sikap terhadap pengetahuan. Sang pelajar versus si paling tahu. Perbedaan ini menentukan segalanya. Perbedaannya tuh fundamental banget. Pola pikir yang satu itu ngebangun tembok, nolak ide-ide baru dengan sinis. Mereka kejebak dalam ilusi, saya udah tahu semua. Sebaliknya, orang-orang paling sukses di dunia itu justru membuka diri, selalu haus akan pengetahuan baru. Mereka sadar kalau lautan ketidaktahuan mereka itu jauh lebih luas daripada pulau pengetahuan yang mereka miliki. Kutipan ini udah menjelaskan semuanya. Ketika seorang Warren Buffett, sang master investasi, bilang investasi terbaik itu bukan saham, tapi pengetahuan, kita harus benar-benar dengerin. Saham bisa jatuh, properti bisa hancur, tapi ilmu yang ada di kepala kamu itu aset permanen yang akan terus menghasilkan keuntungan. Dan ini bukan cuma teori loh, lihat aja buktinya. Warren Buffett, di usianya yang udah 90-an, masih melahap ratusan halaman setiap hari. Dia bahkan pernah bayar untuk belajar public speaking, karena dia tahu komunikasi itu aset. Orang-orang sukses rela bayar mahal buat ikut seminar, karena mereka sadar, satu ide brilian dari sana bisa membiayai 1000 seminar lainnya. 100 juta rupiah.
Angka ini mungkin kedengeran gila ya bagi sebagian orang, tapi buat orang dengan pola pikir kaya, ini adalah investasi yang sangat masuk akal untuk sebuah pengetahuan yang bisa mengubah permainan. Mereka paham kalau dalam kompetisi tingkat tinggi, keunggulan 1% itu adalah segalanya. Itu bedanya antara dapat emas dan perak, antara menang dan kalah. Ini investasi paling utama, investasi pada diri sendiri. Oke, kita udah ngebahas 3 prinsip fundamental tadi. Sekarang, yuk kita satuin semua kepingan puzzle ini dan lihat gambaran besarnya. Inilah cara Anda mulai menanam pohon warisan Anda sendiri. Ingat 3 pilar ini ya. Pertama, ubah uang dari alat konsumsi jadi benih investasi. Kedua, rancang masa depan Anda sebagai arsitek, jangan cuma kebawa arus. Dan ketiga, jadilah pelajar abadi, karena pengetahuan adalah fondasi dari segalanya. Metafora ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Uang Anda itu benihnya. Pengetahuan Anda itu tanah yang subur, tempatnya tumbuh. Dan rencana jangka panjang Anda adalah sinar matahari dan air yang memberinya kehidupan. Tanpa salah satunya, pohon kekayaan Anda nggak akan pernah tumbuh rindang. Dan ini pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Karena pada akhirnya membangun kekayaan itu bukan cuma soal menumpuk uang, kan? Ini tentang menumbuhkan sebuah pohon yang rindang. Pohon yang buahnya bisa menaungi dan memberi makan banyak orang. Jadi, saat pohon Anda berbuah lebat nanti, apa yang akan Anda lakukan dengan panennya? Bagaimana Anda akan menggunakan kekayaan itu untuk meninggalkan warisan yang berarti? Coba dipikirkan.